Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Always take care of your health wherever you are. And before we study, let's pray to our God. Today we are going to learn the second chapter. The chapter is We Can Do It and We Will Do It. Dalam Al-Quran, surah Yasin ayat 82 yang artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah maka jadilah ia. Ayat ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, bahwasanya apabila kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa kita tersebut, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, sesulit apapun, kita tetap harus berusaha dan berdoa kepada Allah. Today, we are going to learn about two kinds of expressions. Jadi, hari ini kita akan belajar dua jenis ungkapan. The first is asking and providing information about a person's capability, yaitu ungkapan menanyakan dan memberikan informasi tentang kemampuan seseorang dengan menggunakan kata can. And the second is asking for and providing information about someone's willingness to do a task, yaitu ungkapan menanyakan dan memberikan informasi tentang kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan kata will. Baiklah, pertama Miss akan menjelaskan tentang asking about a person's capability, atau ungkapan menanyakan kemampuan seseorang. Biasanya, jika kita ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan seseorang, gunakanlah kata can di awal kalimat seperti pada contoh. Can you do it? Bisakah kamu melakukannya? Can you fix it? Bisakah kamu memperbaikinya? Ketika seseorang menanyakan tentang kemampuan atau kesanggupan kita, tentu kita harus menanggapi ungkapan tersebut. Jika kita mampu, maka gunakanlah contoh ungkapan berikut untuk menanggapinya. Yes, I can. Let me do it. Ya, saya bisa. Biarkan saya melakukannya. Don't worry, I can fix it. Jangan khawatir, saya bisa memperbaikinya. Sebaliknya, jika kita tidak mampu, maka gunakanlah contoh ungkapan berikut untuk menanggapinya. Sorry, I can't do it. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. I think we can solve the problem ourselves. Saya pikir kita tidak bisa memecahkan masalah sendiri. Now, let me see a dialogue about this expression. Can you make brownies, Anna? Yes, I can. I've ever made it before. What about you? I can't. I never make it. Would you like to teach me how to make brownies? Sure, but first, we need to prepare the ingredients. Nah, dari dialog tadi, kita dapat mengetahui bahwa Putri bertanya kepada Anna apa ia bisa membuat brownies. Dan Anna menjawab bahwa ia bisa. Anna juga bertanya kepada Putri apa ia juga bisa, dan Putri menjawab ia tidak bisa. Lalu Putri meminta Anna untuk mengajarinya membuat brownies. Dan dalam dialog ini kita juga menemukan beberapa kata can dalam menanyakan dan menyatakan kemampuan seseorang. Untuk memudahkan kalian dalam membuat ungkapan ini, mari kita lihat grammar atau tata bahasa dalam penggunaan kata can. Dalam bentuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus can plus verb 1. Let me see the example. She can create a beautiful bag. Dia bisa membuat tas yang cantik. She merupakan subjek, lalu tambahkan kata can, dan setelah itu tambahkan verb 1 yaitu create. Dalam bentuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus cannot plus verb 1. Contohnya, Randy cannot fix your motorcycle. Randy tidak bisa memperbaiki motormu. Randy merupakan subjek, lalu tambahkan kata cannot yang artinya tidak bisa, lalu tambahkan verb 1 yaitu fix.
Dalam bentuk kalimat tanya, rumusnya adalah can plus subject plus verb 1. Contohnya, can you solve this problem? Bisakah kamu menyelesaikan masalah ini? Gunakan kata can di awal kalimat, lalu tambahkan subjeknya yaitu you, setelah itu tambahkan verb 1 yaitu solve. Seperti yang kalian ketahui, yang merupakan subjek adalah I, you, they, we, she, he, it, dan juga nama. Sedangkan verb yaitu kata kerja seperti pada contoh. Now let's move to the second one. Well, the second is expression of asking for and providing information about someone's willingness to do a task, yaitu ungkapan menanyakan dan memberikan informasi tentang kesediaan seseorang untuk melakukan tugas atau sesuatu. Yang pertama yang akan Miss bahas adalah asking if someone is willing to do a task, atau ungkapan menanyakan apakah seseorang bersedia melakukan suatu tugas. Biasanya ungkapan ini menggunakan kata will atau would yang artinya akan, atau jika dalam bentuk pertanyaan maka artinya maukah. Will you help me prepare the media? Maukah kamu membantu saya mempersiapkan media? Would you like to wash the bike? Apakah Anda ingin mencuci motor? Gunakanlah kata will atau would di awal kalimat ketika kalian ingin menanyakan kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah stating if someone is willing to do a task, atau menyatakan apakah seseorang itu bersedia melakukan suatu tugas. Jadi, ketika ada yang menanyakan kesediaan kita untuk melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan contoh ungkapan berikut untuk menanggapinya. Yes, Mom, I will help you. Ya, Bu, saya akan menolongmu. Sure, I will record it for you. Tentu, saya akan merekamnya untukmu. Now, let me see a dialogue about this expression. Hi Lulu, are you free next Sunday? I think so. I have no plan yet. Why? Will you come to my house next Sunday morning? There will be a disaster management counseling in my house. I see. Okay, I'd love to come to your house in the morning. Great! See you next Sunday. See you! From the dialogue, kita bisa mengetahui bahwa Lulu bersedia untuk datang ke rumah Tia di hari Minggu pagi. Dan di dalam dialog ini, kita dapat menemukan penggunaan kata will yang bermakna sebagai kesediaan untuk melakukan sesuatu, dan juga terdapat ungkapan menanggapi hal tersebut. Sama seperti sebelumnya, perhatikanlah grammar review berikut agar kalian dapat memahami bagaimana cara menggunakan kata will yang tepat. Rumusnya sama seperti penggunaan kata can. Well, that's my explanation about our lesson today. I hope you understand and I'm sorry for my mistakes. Now, let's close our lesson by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.